Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini tema yang diberikan kepada saya yaitu puasa berkualitas. Seperti halnya mukadimah yang kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum kepada kamu semua apa? Asyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu juga berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ending dari perintah berpuasa ini adalah takwa, yang maknanya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Dengan sekuat tenaga kita menjalankan perintah Allah, yaitu berpuasa. Jangan sampai, jamaah rahimakumullah, kekhawatiran baginda Rasulullah SAW, di mana dalam sabdanya, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Inilah perlunya kita harus mempunyai ilmu, karena segala sesuatu beribadah tanpa ilmu itu sia-sia. Sholat tanpa ilmu sia-sia. Begitu juga puasa Ramadan tanpa ilmu juga akan sia-sia. Inilah pentingnya kita harus mengetahui apa yang namanya puasa berkualitas. Sebagaimana jemaah rahimakumullah, puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, yang maknanya tiada makan dan tiada minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tidak itu saja, akan tetapi sebagaimana dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, bahwasanya orang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah shaumul awam, tingkatan orang awam, yaitu di mana kita hanya tidak makan, tidak minum, atau hal lain yang membatalkan puasa, termasuk menggauli istri. Ini adalah yang sifatnya puasa secara umum, puasa awam. Yang kedua adalah puasa khusus, di mana puasa ini adalah puasa para salafus sholihin, yang manakala puasanya tidak hanya cuma makan dan minum, akan tetapi puasanya adalah menjaga seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir adalah puasa khusus, wabil khusus atau istimewa. Ini adalah puasanya para aulia, para nabi, para rasul. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini puasa berkualitas. Ini adalah identik seperti yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yaitu puasa orang-orang soleh, yaitu puasa khusus. Wa amma shaumul khusus wa huwa shaumus sholihin fahuwa kaful jawahiri anil asami. Yang maknanya adalah puasa khusus adalah puasa para orang-orang solih yang menjaga semua anggota tubuh dari hal yang melakukan dosa atau melakukan perbuatan yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Jamaah hadirin rahimakumullah, untuk mengingat oleh pada kesempatan malam hari ini, bagaimana tipnya, kiat-kiatnya kita bisa mendapatkan seperti puasanya para salafus sholihin. Yaitu saya masih terngiang dengan tempat yang mulia ini, Jami'atul Muslimin, jamaknya orang-orang muslim. Jadi kiat-kiat untuk berpuasa sebagaimana salafus sholihin akan kami singkat dengan kata-kata muslimin.
Jamaah rahimakumullah, muslimin terdiri dari huruf abjad nasional saja, M-U-S-L-I-M-I-N, muslimin. M yang pertama, kiat-kiat kita untuk menjadi orang salafus sholihin dalam berpuasa. Maknanya puasa yang berkualitas, 1 M, menjaga mata kita. Mata kita hari-hari dalam bulan Ramadan ini seperti apa? Mungkin mohon maaf, yang berangkat kerja dengan memakai sepeda motor, ada di lampu merah AB, berhenti. Ternyata di situ ada wanita yang cantik dan pakai rok mini saja. Ini adalah godaan. Mata kita melihat sekali, akan tetapi bagaimana nafsu kita? Andai kata kita meneruskan nafsu kita melihat hal yang seperti ini, berarti bisa dibilang batal pahala puasa, yaitu menjaga mata. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, usahakan pendengaran kita dijaga di dalam keseharian bulan Ramadan. Paling tidak mendengarkan kata-kata yang baik, paling tidak mendengarkan suara-suara lantunan sholawat atau bahkan qiraatil Quran. Seperti kita dengar bersama-sama bagaimana Yai Damanhuri, seorang hafid, bacaannya merdu. Kita menjaga, usahakan dalam keseharian ini kita menjaga pendengaran kita. Mungkin ibu-ibu sambil menunggu waktu biasanya, sekarang ini setan-setan gepeng bergelantungan seperti HP. HP ini bisa menjadikan godaan yang sangat berat. Kita di rumah saja bisa melakukan maksiat. Mata kita bisa melihat, bisa mengecek dengan game-game atau mungkin dengan situs-situs yang lain, bahkan dengan pornografi. Jelas ini membatalkan yang namanya pahala puasa. Yang ketiga, lisan kita harus kita jaga. Bagaimana salamatun hifdzil lisan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung dari lisan kita. Lisan kita harus kita jaga. Jangan sampai hari-hari kita bisa berbohong. Karena jelas berbohong ini adalah membatalkan pahala puasa. Lisan kita harus selalu kita jaga. Andai kata ada orang yang ingin mengajak kita ribut, sampaikan seperti sabda Nabi, maaf, saya sedang berpuasa. Jamaah rahimakumullah, musli dan min, M-nya kita harus berusaha mengurangi makan minum yang berlebihan. Kita tahu makan minum diperbolehkan, hukum awalnya mubah. Andai kata berlebihan menjadi makruh. Dan apabila sampai kita muntah, ini bisa menjadikan hukum haram. Hati-hati. Jadi makan jangan berlebihan. Yang istighfar, ikhlas. Kita selalu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas. Bahwasanya puasa hanya benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan huruf yang terakhir N adalah niat. Jangan sampai lupa niat. Karena kalau kita berpuasa lupa niatnya, jelas puasa kita tidak diterima. Jadi muslimin, ini adalah kiat-kiat yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebagaimana bahwasanya kualitas berpuasa harus menjaga seluruh anggota badan ini dari hal-hal yang membatalkan puasa atau membatalkan pahalanya puasa. Jemaah rahimakumullah, sebagaimana dikutip dalam Ihya Ulumuddin, wa amma saumul khusus,
kafus sam'i wal basori wal lisani wal yadi wal rizli kafun jawahiril anil asami, yang maknanya marilah kita menjaga penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita, lisan kita, kaki kita, dan semua unsur tubuh kita termasuk hati kita dari segala sesuatu yang berdosa. Jamaah rahimakumullah, semoga yang kita sampaikan singkat bisa menjadikan ilmu kita bersama-sama, kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi.